Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Gege dalam acara Wise. Wanita bijak. Oke. Woman Inspiration Series. Oke, sebelumnya aku akan coba panggil siapa nih yang sudah join. Oke. Wise Woman Inspiration Series adalah bagaimana kita membeli properti di area yang sunrise. Area Halo. gitu ya. Kebetulan Bibi juga Halo Bu Guge. halo, halo. Iya. Rumah hampir tadi di mobil aku ya. Sinyalnya kurang bagus ya? Harusnya oke. Kenapa? Harusnya oke. Aku bisa ini. Aku bisa dengar. Ya kakak. Oh iya. Sebelumnya akan sapa teman-teman dulu. Iya. Halo Sarah, Leni Jakiah, Karisma, Berkuku ya itu. Lagi di Pak Junaid Denny. dikejar. Oh, banyak sekali nih penggemar kamu, banyak sekali. Aku nggak bisa sebutin semuanya. Terima kasih udah join. Sore ini kita akan bahas tentang bagaimana mendapatkan properti di area yang lagi sunrise. Oke, Bu Putu boleh diterangkan? Dengar aja. Silakan. Suara Bu Guge kurang kedengeran. Kurang kedengeran, aku kencengin deh kalau gitu. Sudah dengar? Iya. Ya, sudah dengar. Terima kasih. Sore ini teman-teman mau ceritain bagaimana sih properti yang lagi sunrise itu. Iya. Jadi properti yang lagi sunrise itu adalah properti yang di daerah sedang berkembang. Ya, Jadi banyak beberapa daerah yang lagi berkembang saat ini, seperti contohnya di BSD, di Citra Maja. Jadi dia lahannya masih luas, jadi akan dibangun macam-macam di sana. Seperti mau dibangun mall baru, kayak di BSD kan masih banyak pengembangan tuh, ada Ion Mall. Juga wow. nggak harus mall, bisa juga dibangun seperti uh, transportasi, ada MRT, LRT gitu. Jadi Jadi, uh, kenapa Bu? Nggak kedengeran? secara transport mudah Suaranya putus-putus. untuk yang sunrise property biasanya secara Ya, transport juga mudah diakses. ya betul. Ya. Jadi banyak banget yang misalnya kerjanya di Tamrin, bisa Ya. naik MRT, LRT dari ke Duku Atas. Ya. Terus Dari Duku Atas, selain itu, terus bisa naik kereta lagi nyambung kan sekarang, terus nyambung lagi bisa naik busway kan ya. sekarang tidak kena macet ya, lebih gak kena macet Ya. karena lebih on time waktunya. Ya. Sekarang bagaimana? Suaranya kedengaran atau tidak? Nggak kedengeran? Kedengaran. Oke. Terus. Ya, selain sunrise juga ada sunset. Jadi Iya. apa sih properti sunset? Apa sih bedanya sunrise sama sunset tuh? Untuk teman-teman yang memang selama ini istilah-istilah properti. Artinya mataharinya sedang bersinar tuh baru keluar. Nah, jadi dia ini harganya akan naik terus. Oh, oke. Ada
yang akan naik terus harganya karena dia lagi berkembang saat ini. Ada Oh, juga yang sunset. Sunset artinya dia sudah tenggelam. Tenggelam itu artinya harganya sudah terlalu tinggi. oh, Pertama. oke. Sehingga tidak Kedua, bisa naik lagi ya? ya, kedua dia sudah penuh. Oh, iya, iya, iya. Sudah laku keras. Ya, Ya. sudah penuh, sudah padat daerahnya. Nah, kalau kita beli di daerah seperti itu untuk investasi tidak cocok Betul. karena sudah nggak akan naik lagi harganya karena dia sudah mentok karena sudah mahal sekali harganya di sana. Oh, oke. Kecuali mungkin kita suka ya dengan daerahnya gitu ya. Menyukai daerah itu, mungkin ada kedekatan dengan keluarga atau kedekatan dengan teman gitu. Suka nggak Ya, suka kita pilih daerah itu gitu kan. Walaupun naik nggak naik ya nggak masalah. Yang penting kita punya properti yang kita idam-idamkan gitu loh. Itu namanya sunset policy ya. Apa? Sunset aset properti. Ya, properti ya. Ya, ya. ya. Jadi Oke. dia harganya udah tinggi, udah tidak bisa naik lagi. Jadi lebih untuk bukan untuk ke investasi sih, untuk lebih ke tinggal yang kata Bu Gaga bilang mungkin lebih nyaman, mungkin lebih dekat kantor, mungkin dekat keluarga. Pertimbangannya itu. Ya, jadi pertimbangan nanti tergantung teman-teman sekalian kebutuhannya seperti apa gitu kan. Ya, Ya, ya. Terus kalau sunrise property itu apa bedanya Beb dengan yang sunset policy? Apa property? ya, yang tadi aku bilang kalau sunrise dia kan masih berkembang. Biasanya sih daerah-daerah pinggiran ya, yang seperti Ya, BSD, Bekasi dan sekitarnya Jabodetabek, seperti Bogor, ya. Sentul, itu masuk ke daerah sunrise karena mereka Oke. harganya masih murah. Nanti akan dibangun infrastruktur dan lain-lain, harganya akan naik. Sedangkan Ya, kalau ya. sunset itu daerah-daerah yang udah pada aman, yang harganya udah tinggi, yang udah nggak akan naik lagi. Biasanya tidak untuk investasi sih, mungkin untuk tinggal ya. Boleh tahu bedanya bisa lihat secara harga bagaimana? Ya bisa lihat secara harga kayak di daerah Kelapa Gading dan sebagainya itu udah termasuk daerah sunset ya. Oke, oke. Mhm. Ya mungkin aja kalau misalnya ada pengembangan lagi di daerah sana bisa juga harganya naik lagi. Tapi kemungkinannya lebih sedikit. Kalau Naiknya juga kalau nggak akan banyak karena harganya udah tinggi sekali. biasanya yang level seperti apa sih yang apa mau membeli properti yang sunset atau yang sunrise? Biasanya kelompok-kelompoknya seperti apa, Beb? Kebutuhannya yang kayak kemarin kalau kita bahas dari cerita kita sebelumnya milenial kan mungkin dengan gaji yang terbatas, mungkin yang belum tidak dibantu orang tuanya memang mau beli sendiri segala macam itu milenial bisa beli di daerah sunrise karena harganya kan masih murah. Bisa ada chance untuk cepat bisa naik ya. Ya, Kalaupun mau dipakai tinggal atau mau dikontrakin atau mau disewain. ya. Suggest kamu apa sih ke teman-teman untuk yang saat ini punya income yang pas-pasan tapi ingin punya properti? Ya. Ada beberapa pertanyaan tuh Google, ada yang mau dijawab. Oh iya, coba ya lihat. Tadi ada beberapa yang nanya-nanya. Belum sih. Mana ya? Sebentar. Oke. Bu, apa ini? Cara apa? Bu, cara mengembangkan daerah gimana caranya? Daerahnya mau dikembangin gimana caranya? Ini mungkin developer ya. Ya, kalau tadi dibilang cara pengembangannya ya mungkin bangun mall baru. Kayak Ion Mall kan dia ada bangun di beberapa daerah. Atau bangun jalur kereta api kan. Beberapa ada LRT dan MRT yang akan masuk ke daerah itu. Atau ada jalan tol baru. BSD akan ada jalan tol baru. Oke.
PIK juga akan ada tol baru, PIK 2. Nah, itu adalah daerah-daerah yang akan harganya akan naik atau disebut sunrise. Apa keuntungannya dan kerugiannya kita membeli properti rumah? Kalau pasti nggak akan rugi ya, namanya rumah pasti akan harganya naik terus gitu. Kalau kita nggak beli sekarang, mungkin kalau nggak paksain in the future mungkin takutnya nanti nggak kebeli itu. Kalau bisa ya dicicil dulu dari sekarang. Ya, Karena tanah itu kan tidak bisa diproduksi lagi ya. betul. Makin lama juga karena populasinya makin banyak akan makin penuh, makanya akan banyak juga daerah yang sudah padat lingkungannya dibangunnya high rise building. Kita kalau investasi di daerah berkembang, kita dapat untung tidak, Bu? Jelas dapat untung gitu. Karena kita memang mau berinvestasi, kita mesti lihat dulu daerah ini bisa berkembang atau tidak gitu. Kalau tidak berkembang, kayak daerah-daerah Citra yang zaman dulu, ternyata kita udah beli, nggak naik-naik sampai, saya punya pengalaman pernah beli rumah di Cibubur. Mana? Nah, di Cibubur, Oh, Cibubur. ya, Ya. yang rumah saya jual 500 juta, ternyata sekarang ini udah 3M. Yang Cibubur, saya beli 700 juta, sekarang itu dijual 1M aja nggak laku. Itu ukurannya lebih besar sih, jujur. Tapi memang nggak laku. Nah, itu mesti bandingkan. Di Cibubur juga di legenda wisata. Ya. Gitu. Nah, itu mungkin ada faktor laki juga, hoki juga gitu. Ada faktor salah pilih juga karena mungkin dulu tidak mengerti yang namanya beli properti. Intinya yang penting luas, nyaman, daerahnya asri gitu kan. Ternyata mau jual pun susah sekarang gitu loh. Pas saya tanyain, itu yang dulu 500 juta saya jual yang di Taman Palem. Udah berapa? Aku udah jual 3,6 ge. Makanya harus dilihat itu ada dua ya Bu Gege. Pertama kita juga harus lihat siapa developernya. Siapa sih Oh, yang satu, pertama siapa developernya? Kedua, akan dia bangun future di sini. Future ah, apa gitu. Oh iya nanti akan dibangun MRT, mau dibangun tol, mau dibangun ini, mau dibangun mall ini segala macam. Nah itu harganya akan naik. nah kedua infrastrukturnya nanti akan ada apa untuk akses transportasi harus jadi pertimbangan juga. Terus adakah rumah sakit, adakah mall terdekat gitu ya? Itu Nah, juga harus jadi pertimbangan untuk kita beli properti yang menguntungkan. Terus, tapi juga harus dipentingkan aku bilang developernya. Kadang kan ada juga yang janji-janji, oh mau dibangun ini itu segala macam. In the end tidak dibangun gitu. Makanya kita harus lihat komitmen dari si developer itu sendiri. oh tuh. Jadi harus amati dulu nih, cermati dulu. Siapa sih developer ini? Developer ini adalah orang yang komitmen, perusahaan komitmen atau hanya developer abal-abal. Setelah dapat DP, ciao. Jadi yang jelas kita amankan dulu gitu kan. Kita punya uang investasi seperti itu. Butuh berapa waktu lama untuk properti sunrise yang berkembang gitu. Berapa lama tuh, Bu? Wah, kalau properti sunrise yang berkembang itu biasanya itu lama banget. Bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ya, soalnya kan bangun suatu kayak tol, kayak mall, itu bukan suatu bicara sebentar ya. Itu bicaranya ya pasti tahunan. Karena itu juga kita investasi juga tahunan. Oke, ini ada dari Pak Junaidi. Sunrise daerah mana yang paling prospek, menguntungkan, dan adakah properti sunset secondary yang masuk lelang? Maaf dan terima kasih. Dia Ya, nanyain mau kita beli tuh langsung. kita ada di BSD, ada di PIK, itu juga daerah sana. PIK 2 yang tadi saya bilang juga di daerah BSD. Nah, kalau untuk daerah Sunset betul untuk lelang sih ada semua. Nanti bisa kontak DM kita untuk menanyakan lebih lanjut kira-kira Bapak mau di daerah yang mana, nanti akan dibantu diarahkan. Iya.
Terus nih ada yang aku mesti sampein dari Pak Marhaban. Semoga kalian sukses selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu aja udah cukup. Kita kalau dilindungi aja nggak ada yang investasi tapi kita sehat, dilindungi terus. Itu udah bersyukur banget. Terus ada juga, hey Bu Gege, Bu Dewi, kalian itu cantik banget. Terima kasih. Hari ini lucu-lucu. Hari ini luar biasa. Oke, next. Aku membacakan dari Ibu Riswandi. Apa? Bapak Riswandi apa Ibu Riswandi? Bu, cara membedakan investasi penipu dan investasi terpercaya. Gimana caranya? Ayo, Bu. Boleh tolong di-share? Developernya siapa ya? Atau biasanya kita lihat dia sudah pernah bangun di mana sebelumnya, mungkin ada proyek-proyek sebelumnya yang dia sudah bangun, yang dia bisa tunjukkan, dan bisa dilihat juga komitmen-komitmen yang sudah dia keluarkan. Iya. Nah, jadi membedakannya komitmennya apa? Kayak contoh yang kemarin itu ya. Oh iya, yang Bu Dewi itu langsung, saya akan kasih bunga bank kalau ini developernya tidak jadi dibangun. Ada tertulis dalam kontrak. Nah, itu bukan penipu. Pasti dia udah berani mau bikin statement seperti itu. Berarti ini kontraktor, ini developer, bukan penipu. Karena kalau nipu, ada sesuatu di perjanjian bisa dituntut. Betul nggak, Bu? Ya, karena Karena banyak masing-masing. dibangun, sudah developernya yang tidak bangun, juga masih dipotong juga. Kalau konsumen mau batal, dipotong lagi. Nah, loh. Lebih Ya, repot kan? udah bayar pajak, udah bayar komisi sales, makanya kalau konsumen mau batal, dipotong. Padahal Oh. kesalahan mungkin telat serah terima atau dia tidak jadi serah terima, tidak jadi bangun, itu tetap kalau uang yang sudah masuk mau minta dikeluarin itu dipotong. Oke, 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 oke. Nah, jadi cermati dulu, amati dulu. Ini developernya bisa dipercaya atau tidak? Komitmennya dilihat dulu, baca kontrak. Jangan sampai kita tanda tangan sesuatu, ya udah beli properti, tanda tangan AJB, tanda tangan PPJB, sembarangan. Padahal di kontraknya di situ kita kalau memang tidak jadi dibangun, sama aja kita setoran uang aja, nyumbang ke orang kaya. Padahal kita ingin punya rumah, uangnya segitu-gitunya kan jadinya di belakang hari banyak kericuhan, banyak masalah gitu. Mau beli rumah yang ada bukan rumah, malahan jadi masalah seperti itu. Jadi tolong, kita kan belajar dari SD, SMP, SMA itu kan baca semuanya, klosal harus pelajari. Makanya saya bilang warga masyarakat Indonesia diwajibkan untuk belajar hukum, minimal mau baca mau baca semua tulisan gitu loh, supaya kita tidak tertipu. Lagi kan ibu hukum. Itu sebabnya aku sekolah hukum lagi. Kalau mau tidak tertipu, belilah propertinya Ibu Bicu. Ya, Ya, kalaupun tutup mata begini aja, nggak usah baca, tutup mata begini aja pasti benar, pasti kalian terjamin. Benar nggak, Bu? kasih saya biasanya memberikan konsumen untuk akhirnya memilih sendiri. Kita cuma kasih tahu kan ini ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu loh. Tapi kurang lebih kita sudah mengecek dulu keabsahannya dan sebagainya. Karena sekarang Iya, iya, option iya. pilihan ya. Iya, betul. Oke, kamu lagi di mana, Beb? Itu ramai sekali di belakang. Aku lagi di BSD nih, lagi di Cakra. Oh, bagus tempatnya, outdoor. Oh, itu sebabnya kita nggak jadi itu ya. Ya, di sini juga ada show unit juga nih. Di sini ada show unit banyak di sini. Karena dari yang daerah Sunrise, jadi banyak lagi pembangunan, juga banyak show unitnya di sini. Iya, iya. Aku hari ini habis keliling, happy banget sama Yuli cari cari project interior di Kementerian Pertahanan di Istana Negara tadi. Oh, Yuli yang interiorin. Iya, enggak, aku nanti cariin project buat Yuli di sana di Kementerian Pertahanan. Tadi keliling kita ke meja-mejanya bos-bos Kementerian Pertahanan. Oh ya. Ya aku perkenalkan Yuli supaya dia dapat kerjaannya dekor di sana. Oh, Gega ada kenalan di sana? Banyak. Ya, ya.
Banyak malahan mau disiapin makan siang katanya. Bu Ege mau datang mau makan siang. Ah, harusnya aku yang mau makan siang ya, Beb. Malah gue yang mau. Yuli sampai, hah? Baik banget gitu. Apartemen. Ya, bukan buat kantor-kantornya kementerian juga. Ya. Iya. Oke, teman-teman semua, ini ada pertanyaan lagi. Soalnya kita mau bahas tentang apa nih? Pertanyaan udah selesai. Mau dipilih. Eh, mau lihat itu show unit boleh tuh, masih ada waktu 8 menit. Oh, show unitnya jauh, Bu Gege. Oh gitu, nggak ada di situ. Ya, ya. Iya, iya, iya. 1 hari gitu ya, khusus show unit ya. Mungkin minggu depan mau Oke. ditanyakan. Oke, mungkin tentang spek aja nih Bu Bicu. Kalau misalkan tentang akte atau apa, karena memang kita konsultan, jadi suggest untuk properti A, B, C, propertinya kita udah pasti tahu dong gitu. Yang mana yang memang apa namanya investable gitu ya, yang boleh dibeli gitu kan. Nah itu kita udah tahu. Aku kalau mau tanya tentang spesifikasi bangunan itu, yang terbaik yang kamu sekarang lagi kelola di mana tuh? Boleh tahu nggak? Mengenai apa Bu tadi yang mau ditanya? spek Spesifik. spek bangunan biasanya kan ada yang kalau misalkan subsidi itu kan pakai batako lah gitu gitulah, Beb. Ya, itu tergantung dari harga sih Bu ya. Oh, oke. Jadi ya pasti kan untuk yang kelas menengah ke bawah sih ya ada uang ada barang sih. Makanya bisa dilihat kalau spek sih biasanya sih standar sih untuk semua developer. Biasanya hitungannya sekitar 3 juta per meter. Atau sampai Itu berapa? 3 juta udah dapat yang bagus ya. Nah, itu mesti tanya Bu Yuli tuh. Misalnya per meternya kena berapa yang bagus, kalau spek yang berapa kena berapa gitu loh. Kalau untuk struktur bangunan nggak tahu ya. Ya, ya itu lebih ke kontraktor sih. Oh, ke kontraktor, iya iya. Oke, teman-teman semuanya, ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini ada tanya, biasanya kalau harga yang masih murah, itu aksesnya cukup jauh dari mana-mana. Betul nggak katanya? Makanya aku bilang kayak dulu BSD zaman dulu itu mungkin 20 tahun lalu orang bilang wah itu tempat jin buang anak. Iya, Jauh banget gitu kan. bener 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 Beb tuh. Tempat jing buang Sekarang anak. harganya udah tinggi banget, mahal banget. Jadi memang sekarang kita terasa mungkin tempat itu jauh, tapi nanti kalau misalnya udah lama-lama akan dibangun, kan udah makin penuh, pasti orang akan makin ke samping, ke samping, ke samping. Iya, betul. Tuh. Di situ fasilitas udah bagus juga ya, lengkap kayak BSD juga. Kalau di BT sih udah lengkap sih, Bu. Gak mau apa juga semua ada di sini. Mau makanan apa juga banyak di sini. Anyway, ada namanya Living Wood, itu deket nggak Beb kontraknya kamu di situ? Apa namanya? Perumahan yang kamu sekarang ada di sini di BSD dengan Living Wood deket nggak? Living World itu Alam Sutra, beda ya. Oh, beda. Dikirain di BSD juga. Beda, Living World itu Alam Sutra. Iya, iya, iya. Nah, Mas. Kalau Oke. Alam Sutra beda lagi. Jadi kamu ngantornya tiap hari Senin itu pasti di Tangerang, di BSD? Kantornya di BSD. Berarti nanti kalau apa minggu depan bagusnya jam 7 atau jam 4 kayak gini? Kalau misalnya mau ke show unit kan jam 4, kalau mau live jam 7 ya. Live aja. Biasanya kalau jam 4 banyak activity gitu loh. Ya berarti sorry ini. Aku berasanya tadi, oh ya jam 7 loh kita live. Tapi ternyata di iklannya nggak dirubah gitu kan jamnya. Aku baru ingat santai-santai aja tadi pas di Kemhan. Udah ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, masuk ke ruangan sini, situ. Ternyata harus live. Aku baru ingat pas kamu kasih tahu. Untung masih keburu kan. Ih, keburu pas 1 menit lagi. Nggak ada, untung udah persiapan. Kamu tadi kasih aku apa cerita-cerita tentang properti juga kan.
Nah, ini ada pertanyaan. Kakak kalungnya bagus kak? Oh iya itu kalung kunci truk gitu. Kalau siapa yang mau masuk, izin dulu dan ambil kuncinya. Baru bisa dibuka, bener nggak, Beb? Jadi izin dulu, exit permit dulu gitu kan. Oke, kawasan mana aja yang udah termasuk Sunrise Property kak? Kawasan mana tuh? Ya, tadi udah diulas ya, salah satunya di BSD, bisa juga di daerah PIK 2. Yes. Banyak sih daerah-daerah yang masih berkembang di Bekasi, sekitarnya, di Sentul, di Bogor. Kalau yang kemarin Grogol itu, yang di B Resident itu termasuk Sunrise atau apa? Situ termasuk sunset ya, karena kan udah termasuk daerah yang penuh dan harganya mahal, makanya dia harus bangunnya high rise building. Hmm. Aduh, tuh ditanyain tuh, ambil kuncinya ke tempat kamu aja ya katanya. Ya kayak gitu di skip aja lah. Boleh ambil kuncinya, tapi kan transfer dulu untuk bayar, Beb. Ya kan, bayar propertinya dulu, baru ambil kunci, betul? Ya serah terima kunci ya, serah terima Ya, rumah. Ya gitu. udah, mungkin bisa diumumin, tinggal 2 menit lagi pemenangnya. Pemenangnya boleh deh hari ini Bu Bicu yang ini yang apa? Yang tentuin, boleh? Nang ya, oke, pemenangnya di Cahya Maulida 25 ya. Tuh kan, selamat untuk Cahya Cahya Maulida. Maulida 5. Ya, Cahya. nanti DM Gege ya untuk hadiahnya. Terima kasih sudah mengikuti acara kita. Tapi Beb dia nanyain ini dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan. Dokumen yang harus dipersiapkan untuk pembelian. Ya. Dokumen itu biasanya sih KTP, kartu keluarga, NPWP, tergantung mau belinya cash atau KPR. Kalau KPR pasti banyak yang harus disubmit lagi. Tuh banyak tuh kan. Kalau KP biasanya gaji karyawan suka nggak harus ada tuh slip gaji. Kenapa Bu? Slip gaji karyawan harus ada kan? Suka Nah nggak itu suka kalau ya. kalau KPR. Tapi kalau Ya, punya langsung bayar aja juga KTP aja jadi kata Bu Bicu, bener nggak? ya. Sekarang wajib NPWP Bu Gege. Oh NPWP mau ya Ya, sebagai warga negara yang baik kita harus bayar pajak. pajak penjual dan pembeli. Ya. Penjual kalau dari developer. Kalau dari developer, kalau beli belum kena pajak. Kalau kita mau jual lagi baru kena pajak. Kalau beli belum, biasanya Oh, kena PPN. oke. Cukup kita sampai di sini dulu teman-teman dan uh, selamat kepada Cahaya Maulida yang telah beruntung. Bisa isi ulang ya untuk minggu depan beruntung mendapatkan voucher. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya. Bye. Ya, Tuh. ini bagus tuh Bu Gege. Ada Ya, taman-tamannya. Tuh, bagus loh. outdoor. Bisa buat foto-foto di sini. Kapan kita ke situ? Ya, ini di BSD, di The Breeze, The Beach. di Cakra. Oh, oke, oke, oke. Keren. Ya. Dah. Dadah. Terima kasih ya. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Oke. Dadah. Oh, mau kemana-mana nih. Ada yang telepon soalnya.